Oke, baik, selamat sore untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di materi kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan aktivitas fisik yang diperlukan adolescensi. Sebelumnya masuk kepada materi, saya menjelaskan adolescensi merupakan waktu yang tepat untuk mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga. Jadi adolescensi ini berkaitan dengan waktu di mana kita mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga. Dalam beberapa cabang olahraga prestasi, penampilan puncak latihan dicapai pada masa adolescensi melalui latihan. Latihan ini dimulai sejak dini atau usia kanak-kanak. Jenis keterampilan yang dapat dikuasai oleh anak laki-laki berbeda dengan jenis keterampilan yang diperoleh anak perempuan. Karena jenis keterampilannya berbeda untuk dua oknum ini berbeda. Lalu dalam berbagai keterampilan yang mereka lakukan, anak laki-laki merupakan kelompok yang beruntung dibandingkan anak perempuan. Kenapa dikatakan anak laki-laki beruntung daripada anak perempuan? Karena kita pandang saja dari saya pandang dari sisi fisik. Dari sisi fisik saja kita tahu bahwa keterampilan yang dimiliki laki-laki pasti jauh lebih unggul daripada perempuan, karena fisiknya berbeda. Fisik, tenaga juga pasti berbeda. Makanya keterampilan itu laki-laki lebih matang daripada perempuan, begitu. Sebaliknya untuk kelompok perempuan, untuk keterampilan yang memerlukan kecepatan, anak perempuan lebih unggul dari anak laki-laki. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak keterampilan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki tapi bisa dilakukan oleh perempuan. Oke. Kadang-kadang cabang olahraga yang digemari berbeda dengan kenyataan yang dialami masa kanak-kanak. Dilakukan dan disenangi, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka masih dapat melakukan cabang olahraga lainnya dengan baik. Oke. Olahraganya dengan baik. Dengan demikian, bila masa adolescensi diberi kesempatan maksimal untuk berlatih keterampilan, maka akan berprestasi di masa dewasa nanti. Oke. Jadi masa adolescensi itu kita betul-betul memanfaatkan dari sejak kita anak-anak supaya terbawa nanti dewasa ia akan terus berkembang supaya memiliki prestasi yang maksimal. Baik. Peningkatan kuantitatif dalam penampilan keterampilan bersamaan dengan peningkatan kualitatif dan pertumbuhan dalam ukuran maupun kekuatan. Keterampilan secara kuantitatif maupun kualitatif, keduanya dapat dilakukan untuk membantu dalam perencanaan latihan atau sebagai umpan balik.
Oke, baik, di sini juga ada beberapa manfaat besar untuk pertumbuhan dan perkembangan adolescensi. Beberapa manfaat tersebut yaitu yang pertama, pertimbangan fisiologis. Nah, pertimbangan fisiologis ini merupakan latihan yang dilakukan sejak masa kanak-kanak dan akan peningkatan dalam pengambilan oksigen yang maksimal, yang nyata dapat dicapai setelah melakukan latihan secara teratur. Ya, itu salah satu manfaat. Terus yang kedua, pengembangan medis. Nah, pengembangan medis ini berkaitan dengan latihan fisik yang teratur, sangat bermanfaat bagi adolescensi. Nah, apabila latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, waktu yang terlalu padat akan membantu pembentukan yang berlebihan, dan frekuensi latihan akan terganggu dan akan dapat merugikan organisme yang sedang tumbuh. Nah, itu salah satu manfaatnya. Adapun prinsip latihan yang penting bagi adolescensi adalah memberikan rangsangan semua sistem organ tubuh dengan melakukan latihan terhadap fungsi aerobik dan anaerobik, kekuatan dan power daya. Itu salah satu. Terus manfaat yang berikut adalah fisik yang diperlukan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada manfaat besar bagi adolescensi. Kita kembali ke pengertiannya. Maksudnya gini, adolescensi kan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga. Nah, fisik yang diperlukan. Jadi ketika dia masa anak-anak sudah diperkenalkan berbagai macam bentuk keterampilan dan berolahraga, nah, saya yakin bahwa ketika ia sambil bertumbuh, perkembangan keterampilan dan fisiknya pun akan meningkat, dan sambil bertumbuh perkembangan dan keterampilan akan meningkat, sambil berkembang keterampilan dan fisiknya pun akan meningkat, akan terus meningkat sambil, maksudnya keduanya beriringan. Jadi masa adolescensi itu masa harus kita memperkenalkan anak-anak di usia tersebut agar ketika ia masuk ke usia yang lebih dewasa, kematangan dan keterampilan fisiknya tidak akan pernah terganggu, malahan ia semakin berkembang dan berkembang. Itu beberapa manfaat besar yang dialami ketika kita melakukan olahraga. Yang berikut kita masuk secara garis besar dan keseluruhan. Ada beberapa ciri-ciri adolescensi. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan karakteristik seks sekunder dan kematangan biologis. Nah, jadi ciri-cirinya kita akan mengalami perkembangan seks yang sangat tinggi dan kematangan biologis kita. Berhubungan dengan bertambahnya hormon sekresis estrogen untuk wanita dan androgen untuk pria.
Itu salah satu ciri. Yang kedua, mengalami pertumbuhan cepat yang ditandai dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Nah, itu salah satu ciri adolescensi. Yang ketiga, ada perbedaan irama pertumbuhan antara bagian-bagian tubuh dan bagian-bagian tubuh seperti jenis kelamin. Pada pria terjadi pelebaran pundak, sedangkan pada wanita terjadi pelebaran punggul. Sedangkan secara proporsional kaki pria lebih panjang. Itu adalah salah satu perkembangan biologis yang kita alami dari adolescensi. Terus yang keempat, terjadi perubahan sistem fisiologis dan peningkatan kesungguhan melakukan aktivitas fisik yang lebih besar bagi pria dibandingkan wanita. Nah, itu ada beberapa ciri adolescensi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya simpulkan dari materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan salam, salve.